Selamat malam, perkenalkan nama saya Trisha Winabayu. Nah, saya adalah mahasiswa dari Binus Online Learning dengan nomor NIM 28025588872. Pada malam hari ini saya melakukan presentasi terkait dengan tantangan dan stereotip peluang di dunia kerja bagi perempuan di era modern. Tujuannya adalah sebagai pemenuhan untuk ujian di mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Baik, saya akan memulai presentasi ini dari latar belakang penelitian yang sudah kami lakukan untuk tugas kelompok. Jadi dari latar belakang ini perlu diketahui bahwa di era modern ini perempuan telah mencapai kemajuan besar di dunia kerja, tetapi memang masih ditemukan di mana perempuan tersebut juga menghadapi diskriminasi, kesenjangan upah, dan juga stereotip gender. Hal ini juga telah didukung dari adanya penelitian dari ILO atau International Labour Organization yang mana ditemui bahwa hanya sekitar 29% dari posisi manajerial di seluruh dunia ini dipegang oleh perempuan. Dan juga hanya sekitar 25% dari total tenaga kerja yang juga merupakan perempuan gitu. Nah, meskipun kebijakan inklusif dan juga program pengembangan keterampilan telah diterapkan untuk meningkatkan kesetaraan, implementasinya juga masih belum optimal. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi tantangan dan stereotip yang dihadapi oleh perempuan dalam profesi tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam penelitian ini bertujuan juga untuk mengidentifikasi tantangan perempuan di dunia kerja. Kemudian menganalisis juga dampak stereotip gender terhadap karir serta menilai pengaruh ketidaksetaraan gender terhadap produktivitas. Selain itu, kegiatan penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Sehingga beberapa hal yang perlu menjadi highlight dalam kegiatan penelitian ini adalah kami mencari apa saja sih tantangan utama yang dihadapi perempuan di dunia kerja di era modern, kemudian kira-kira bagaimana stereotip gender mempengaruhi peluang kerja dan karir perempuan, apa dampak ketidaksetaraan gender terhadap kinerja dan produktivitas kerja, serta kurang lebih bagaimana pengaruh kebijakan dan inisiatif organisasi atau perusahaan terhadap tantangan dan stereotip terkait peluang kerja bagi perempuan. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimum, kami menggunakan beberapa metodologi. Yang pertama adalah ada metodologi observasi langsung, di mana metodologi ini adalah melakukan pengamatan dinamika kerja di kantor, pabrik, organisasi, atau sektor formal dan informal lainnya. Kemudian melihat bagaimana kebijakan perusahaan atau organisasi diterapkan terkait dengan perempuan di tempat kerja, dan juga kita bisa mengidentifikasi hambatan dan stereotip tersebut yang masih muncul dalam interaksi sosial dan profesional di dunia kerja tentunya. Kemudian ada terkait focus group discussion, yang mana kegiatan ini melibatkan berbagai peserta seperti pekerja perempuan, HRD, pemimpin perusahaan atau organisasi, serta rekan kerja laki-laki. Kemudian membahas tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam perjalanan karirnya, menggali solusi inovatif untuk meningkatkan kesetaraan di dunia kerja. Dan yang terakhir, metodologi yang bisa digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini kami akan melakukan wawancara dengan perempuan yang sukses di dunia kerja maupun organisasi untuk memahami strategi mereka dalam menghadapi stereotip. Kemudian selanjutnya kami akan bertanya kepada manajemen perusahaan atau organisasi tentang kebijakan yang telah diterapkan dan efektivitasnya. Nah, dalam penelitian ini saya mengambil metodologi wawancara mendalam. Untuk wawancara mendalam tersebut, saya mengambil seorang subjek dari perusahaan yang bergerak di bidang maintenance, repair, dan overhaul pesawat terbang. Subjek saya bernama Dini Novita Kartikasari, yang mana beliau merupakan seorang manajer strategi procurement dan kontrak di perusahaannya. Oke.
Dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan bahwa subjek tidak merasakan adanya diskriminasi dalam bekerja. Terkait dengan gender, sebagai gender minoritas di kantor, subjek malah merasakan adanya perlakuan istimewa dari rekan kerjanya. Bahkan perusahaan juga turut menyediakan fasilitas serta kebijakan yang mendukung wanita untuk dapat bekerja dengan baik dan nyaman. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan sebagai seorang pegawai dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, dari hasil wawancara tersebut juga dikumpulkan dengan hasil wawancara dari rekan-rekan dalam satu kelompok didapati bahwa meskipun perempuan kini memiliki akses lebih luas ke dunia kerja, mereka juga masih menghadapi tantangan struktural dan kultural seperti stereotip gender, beban ganda, serta tekanan sosial terhadap peran mereka, namun juga merasakan perubahan menuju kesetaraan yang sudah mulai terlihat dari dukungan lingkungan kerja serta partisipasi laki-laki dalam memperjuangkan kesetaraan. Hal itu juga bisa menjadi faktor kunci. Kemudian dari penelitian tersebut ada beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah terkait penguatan kebijakan dan kesetaraan gender, yaitu mendorong transparansi dalam rekrutmen dan juga promosi, pemberian gaji yang adil sesuai kompetensi tanpa bias gender, kemudian penyediaan kebijakan fleksibilitas kerja dan cuti melahirkan. Kemudian selanjutnya ada pengembangan dan dukungan bagi perempuan, yaitu program mentorship dan pelatihan keterampilan, serta fasilitas work-life balance untuk mengurangi beban ganda dan juga meningkatkan akses perempuan dalam sektor industri, teknologi, dan kepemimpinan. Serta yang rekomendasi yang terakhir adalah kolaborasi dan kesadaran inklusif, yang mana di sini diharapkan bisa mendorong partisipasi laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender, evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan gender, dan juga yang terakhir, kerjasama dengan pemerintah dan organisasi sosial untuk dapat memperkuat kebijakan inklusif. Nah, dari hasil tersebut saya bisa melakukan sebuah refleksi diri yang mana wawancara yang saya simak ini semakin menguatkan pemahaman bahwa meskipun perempuan kini memiliki akses lebih luas ke dunia kerja, mereka juga masih menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk beban ganda dan tuntutan untuk membuktikan kompetensi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kemudian kesetaraan gender juga bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga berkaitan dengan budaya dan sistem yang terus berkembang menuju inklusivitas. Refleksi ini menyadarkan saya akan pentingnya langkah kecil dalam menciptakan perubahan, seperti menghargai profesionalitas tanpa bias gender, mendukung kolega perempuan, dan mendorong organisasi agar lebih adil. Tantangan memang nyata, tapi jika kita bersatu dalam menolak stereotip dan mendukung kesetaraan, maka semakin banyak peluang yang terbuka bagi perempuan di dunia kerja. Demikian hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.